Haleluya. Selamat pagi semua Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali kita berjumpa di hari yang baru dengan sukacita yang baru, semangat yang baru. Dan saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu Saudara selalu disiplin memulai hari bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya segala sesuatu yang dimulai bersama dengan Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan bila Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan memberikan, menyatakan segala yang terbaik buat setiap kita. Mari di hari ini kita datang ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, aku mau selalu dekat denganmu. Aku mau selalu ada di dalam, karena Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah keselamatan kami, dan di dalam-Mu kami tenang. Haleluya. Oh Rabbashata. Saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Hanya dekat Allah saja. Amin. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Oh, terima kasih Yesus. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah
keselamatanku, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Hanya Engkau kami datang kepadamu pagi ini. Oh ya Rabashete kererere kuribia, terima kasih kami masih ada. Terima kasih kami masih ada hari ini karena Engkau Tuhan. Kuribia ya Rabo ya Rabasherede. Haleluya. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab
kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Kami siap untuk menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarkan Engkau disenangkan dengan setiap korban penyembahan kami di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk Kingdom Worship part yang kedua. Dan kita akan kembali dilayani oleh Mbak Beroni yang akan menyampaikan paradigma yang baru tentunya buat kita tentang yang namanya Kingdom Worship itu sendiri. Nah, oke, silakan Mbak Beron bisa sharing kepada setiap kita dalam program Morning Devotion ini. Baik, kita lanjutkan lagi apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Kingdom Worship Part 1. Ya, bagaimana Kingdom Worship itu merupakan respon natural dari kita ya kepada Sang Raja untuk memuji menyembah, karena kita mengakui bahwa Raja kita itu pengaruh pemerintahnya di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Jadi tidak ada yang dibuat-buat, respon natural setiap hari ya. Yang kita lakukan bukan pujian penyembahan, bukan cuma bentuk nyanyian, tapi hidup kita ini loh, di dalam gereja, di luar gereja, dimanapun ya, kita terhubung dengan kerajaan Allah. Kita memiliki sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Itu ya. Nah, saya juga akan membahas kenapa ya, kan beberapa waktu lalu saya mengajar tentang why dan what. Sekarang where, kapan kita melaksanakan penyembahan yang berbasis kerajaan. Nah, ya, di mana ya kita melakukannya? Tentunya di mana? Di mana saja, ya. Ya. Karena apa? Karena Sang Raja sudah ada di dalam diri kita. Jadi sebetulnya kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, everywhere we go must be the worship center. Kemanapun kita pergi seharusnya menjadi pusat penyembahan kita. Jadi penyembahan tidak tergantung dari lokasi, gedungnya tidak. Tapi bergantung pada relasinya. Dalam Yohanes 4 waktu perempuan Samaria itu ketemu Tuhan Yesus, mereka bilang, oh orang-orang Yahudi menyembahnya di Yerusalem ya. Kami orang Samaria di gunung ini, yaitu gunung Gerizim. Yesus berkata bukan di gunung Yerusalem maupun di gunung ini. Maksudnya apa kata Yesus? Penyembahan itu bukan masalah lokasi, tapi relasi. Harus ada hubungan antara kita dengan Tuhan. Makanya Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, barang siapa menyembah Bapa. Loh, kenapa dia berkata Bapa? Karena kita adalah putra-putrinya. Jadi harus ada hubungan Bapa dan anak ya, antara kita dengan Tuhan. Seperti itu, harus ada relationnya. Nah, lalu kemudian terus jadi di mana? Dimanapun ya. Jadi bukan cuma di dalam gedung, di luar gedung dimanapun ya. Dan penyembahan bukan cuma nyanyian, tapi tentunya adalah dalam Kolose 3:23 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah penyembahan sebetulnya. Waktu sebentar lagi warga kerajaan akan berangkat bekerja. Kalau Anda bekerja dengan sikap hormat, takut Tuhan, sungguh-sungguh rajin, itulah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, aktivitas apapun yang kita lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kapan melaksanakannya? When? Ya, dalam Mazmur 34 ayat yang pertama dikatakan dari Daud. Saya langsung ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kapanpun pada segala waktu. Bukan cuma waktu kebaktian. Waktu bekerja ya. Tentunya waktu kerja di pabrik atau apa. Terus kita tidak tutup mata lalu angkat tangan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya nggak bisa. Ya ingat tadi.
Waktu kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu penyembahan. Kita juga sambil kerja misalnya gini, hati kita penuh lagu, hatiku penuh nyanyian, ya kan? Hati kita terus memuji, mulutku penuh dengan pujian. Jadi terus mengalir aliran-aliran pujian penyembahan dari dalam diri kita, gitu ya. Nah sekarang pada bagian yang penting, how to apply, bagaimana kita menerapkannya di dalam hidup setiap kita. Nah ini menarik sekali. Menerapkannya adalah tentunya tadi dikatakan, kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Pertama, bagaimana kita menerapkan kingdom worship? Pertama, hiduplah senantiasa dalam pengucapan syukur. Mengucap syukur itu jadi gaya hidup, gitu ya. Bukan pas dapat kenaikan gaji, bukan pas dapat keuntungan, pekerjaan, bisnis. No, ya mengucap syukur dalam segala hal, gitu ya. Penting loh mengucap syukur itu. Karena di dalam Alkitab saya akan bisa tunjukkan kenapa, ya, manfaat apa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah ini dia manfaatnya kita dapat mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur itu adalah tanda bersetuju dengan semua keputusan Tuhan. Orang kalau bersyukur itu artinya saya setuju dengan keputusanmu Tuhan dalam hidup saya. I agree with your decision. Jadi kalau enggak setuju, disagree, itu apa? Ya bersungut-sungut, ngomel, ngedumel, murmuring. Waduh saudaraku, ini juga mengandung pengertian orang yang tidak bersyukur tuh orang yang mau kudeta sama Tuhan. Menyatakan ketidakpuasan dengan pemerintahan Tuhan. Ya, makanya ini jangan dianggap remeh. Ya, saudaraku, kita waktu bersyukur, ya, saya ingat waktu saya disembuhkan Tuhan, mujizatnya di rumah sakit mitra keluarga kena COVID itu, kategori berat saya ya. Apa yang saya lakukan? Saya belum sembuh, kelihatan sembuh ya, tapi saya sudah berpikir sembuh. Di tempat tidur tuh saya tetap angkat tangan, saya berkata, all my life you have been faithful. Saya nyanyi lagu yang lain, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Saya naikkan ucapan syukur. Artinya apa? Saya setuju dengan keputusanmu. Ya, kalaupun saya sakit COVID itu karena salah saya sendiri, ya, jaga kesehatan, nggak pakai masker waktu itu. Ya, tapi diizinkan bisa sakit. Saya setuju, pasti ada proses pembentukan. Itu penting ya, menjadi proses pendewasaan. Proses akan menghasilkan progres. Haleluya. Nah, itu yang pertama. Jadi tanda bersetuju dengan semua keputusan Tuhan. Tapi yang kedua, jangan lupa mengucap syukur itu adalah membuat apa? Bersyukur itu merupakan fondasi kehidupan yang membuat kita senantiasa terhubung dengan kehendak Tuhan. Wah, ya, terkoneksi kita dengan kehendak Tuhan. Ya, saya ini kalau turun di kota Surabaya, saya suka juga pasang radio untuk mengetahui keadaan lalu lintas. Radionya tuh ya FM 100. Kalau di Surabaya bunyi gini, suara Surabaya gitu ya. Itu anunya, lagunya seperti itu. Untuk mengetahui traffic di sana. Kalau saya di Jakarta di tol gitu, saya pasang FM 90. El Sinta News and Talk gitu kan ya, untuk mengetahui keadaan berita-berita. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi saya terhubung karena frekuensinya tepat. Nah, kalau kita pasang FM 100 tadi ke 100 sekian gitu, bunyinya gimana? Orang Surabaya bilang pating kemeresek. Itu sama dengan orang yang ngomel, ngedumel, nggak bersyukur. Itu gelombang frekuensinya itu kresek-kresek gitu. Kemeresek.
Tapi kalau Anda bersyukur, all my life you have been faithful. Waktu bersyukur kita berkata, sebab Tuhan baik. Aduh, apa yang terjadi? Terhubunglah kita. Ya, signalnya terhubung dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya semua warga kerajaan, ya, sebelum bekerja terhubung. Jangan keluar dari tempatmu sebelum kamu terhubung dengan kerajaan sorga. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kenapa mengucap syukur itu membuat suasana hati yang tadinya negatif berubah jadi positif. Ini penting sekali. Sebab ya, semua yang dari hati ini akan meluap keluar kepada mulut kita. Kalau hatinya negatif, mulutnya negatif. Dari negatif akhirnya mulutnya tindakannya akan negatif. Ya, menuai hal-hal yang negatif. Tapi dari sini negatif, ketika kita bersyukur. Ya, for the Lord is good, for the Lord is good. Nah, tadinya negatif karena kita bersyukur, suasana hati jadi berubah jadi positif. Siapa yang merubahnya? Bukan Roh Kudus, kita yang merubahnya. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan ketika suasana hati dari negatif jadi positif itu, maka menyebabkan apa? Yang keluar perkataan kita akan menjadi positif. Dan tentunya kita akan bertindak secara positif di hadapan Tuhan. Bukankah ini hal yang indah di hadapan Tuhan? Haleluya. Lalu kemudian yang berikutnya yang keempat. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Mengucap syukur itu, ini dia. Mengundang mujizat datang kepada kita. Kalau orang Chinese itu biasanya mari-mari itu mengundang itu gini. Lai 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 lai, cek tung tung cek tung lai 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 lai. Mujizat sini dong gitu. Dalam kitab Yohanes 6 ya ayat 11 sampai 14, waktu Yesus menghadapi 5.000 laki-laki kelaparan, tambah istri, tambah anak, ya bisa 12.000 lah katakanlah. Kalau di Indonesia orang 12.000 kelaparan yang terjadi ngapain? Pasti demo. Nah, waktu itu mereka kelaparan, murid-muridnya cuma punya uang 200 dinar. Gak bisa untuk bisa memberi makan semuanya. Ada anak kecil yang kasih 5 roti 2 ekor ikan. Nah, lalu diterima oleh Tuhan Yesus. Jangan lihat berapa besar kecilnya persembahan. Kalau kamu kasih dengan ketulusan hati, di tangan Tuhan bisa terjadi mujizat. Apa yang terjadi waktu Yesus pegang 5 roti 2 ekor ikan? Tidak mungkin kan kasih makan 12.000 orang. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menengadah ke langit. Dia naikkan ucapan syukur kepada Bapa Sorgawi. Waktu dia bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ya, semuanya makan kenyang. Luar biasa. Tanpa ada yang lapar lagi. Bahkan sisa 12 bakul. Bukankah itu mujizat? Mujizat. Saya harus beritahu kepada warga kerajaan sebelum Anda pergi beraktivitas. Mujizat tetap berlaku pada sampai hari ini. Ibrani 13 ayat 8 berkata, sebab Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini Yesus tetap bisa buat mujizat. Ayo percaya, tapi mulai dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan akan nyatakan pertolongannya, mujizatnya bagi setiap kita. Amin. Ya, oleh sebab itu, warnai hari ini. Ingat part 1 kemarin, manifestasikan kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus mengalir menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian ekspresikan lewat mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu kita bersetuju dengan keputusan Tuhan. Mengucap syukur itu fondasi kehidupannya terhubung dengan kehendak Tuhan. Mengucap syukur itu berubah suasana hati yang negatif jadi positif. Mengucap syukur itu mengundang mujizat datang. Ya, lalu dikata begini, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Nah, kata beribadah ini ternyata dalam terjemahan aslinya itu juga mengandung kata worship, menyembah. Makanya kingdom worship adalah hal yang Tuhan inginkan. Ekspresi berikutnya yang penting apa? Karena Allah kita api yang menghanguskan. Nah, harus ada sikap hormat dan takut akan Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Ingat Tuhan itu maha kudus, maha suci.
maha agung, maha dahsyat. Ya, sebab itu ayo kita belajar untuk hormat takut akan Tuhan. Jauhi dosa, jauhi segala pencemaran jasmani rohani. Mari terus menyempurnakan kekudusan kita dalam Kristus Yesus. Lewat kita hidup benar, takut akan Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup benar, takut Tuhan, menyenangkan Tuhan, success is predictable. Sukses dapat diduga. Hidupmu masih sukses dalam pandangan Tuhan. Ya, tapi juga failure is predictable. Kegagalan juga bisa diduga kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Ayo hormati Tuhan karena Dia api yang menghanguskan, dan berikan pujian penyembahan kita. Ekspresikan kerajaan Allah yang sudah ada di dalam diri kita, supaya lewat hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita manifestasikan kerajaan Allah. Biar orang melihat hidup kita diwarnai, dipenuhi dengan gaya hidup memuji menyembah, bersyukur kepada Tuhan, dan memiliki sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Seumur hidup kita kerjakan ini, dan biarlah kebenaran ini memerintah dalam hidup setiap kita. Haleluya. Saya juga akan berdoa sekarang bagi warga kerajaan yang memulai aktivitasnya, supaya ucapan syukur itu mengalir hebat, dan kita bisa mengalami mujizat nyata dalam hidup kita. Dan kita juga minta roh yang hormat dan takut akan Tuhan menguasai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Aku berdoa berkati setiap warga kerajaan yang akan memulai aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan aku berdoa anugerah-Mu memampukan untuk mereka memanifestasikan kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu, supaya kebenaran, damai, sejahtera, sukacita keluar lewat hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Juga Tuhan, gaya hidup mengucap syukur itu senantiasa mengalir kuat dalam hidup mereka. Haleluya. Dan juga sikap hidup yang hormat dan takut akan Tuhan, menghormati kekudusan-Mu dan kesucian-Mu ya Tuhan, itu mewarnai menjadi budaya dalam hidup seluruh warga kerajaan. Dan hari ini kamu katakan hari yang Tuhan jadikan. Kami akan bersukacita dan bersorak-sorai. Kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih Baberon buat berkat firman Tuhannya hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan hari ini adalah jatuh di tanah hati yang subur dari setiap Bapak Ibu Saudara semua. Dan mari kita praktekkan terus firman Tuhan sepanjang hari ini. Saya percaya Tuhan akan terus beserta dengan setiap kita. Dan sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara, bila Bapak Ibu Saudara ada pokok-pokok doa ataupun ada beban-beban di dalam pergumulanmu, ya di layar ada nomor telepon, ada email yang juga langsung terhubung dengan saya, dan saya akan berdoa bagi setiap pergumulan dan juga siap untuk terus mendukung ataupun mendoakan Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik, sampai jumpa lagi di dalam program Morning Devotion. Tuhan Yesus memberkati. Amin.